Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Ramadan Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kemampuan kita untuk menjalankan ibadah puasa hingga sore hari ini, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti, dan ibadah-ibadah yang lain yang semata-mata mengharap ridha Allah, dan semoga Allah pun meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kelak kita di akhirat ditunggu bukan oleh ibu kita ditunggu untuk masuk surga bukan oleh ayah kita, bukan oleh istri kita, bukan suami kita, bukan siapa-siapa, tetapi kita ditunggu oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dengan air susu telaga Kausar yang Allah berikan kepada kita, maka kita punya hak untuk masuk surga. Dengan catatan apa yang sudah kita kaji, kita bahas pada pertemuan Senin yang lalu, kita betul-betul memperhatikan. Kita ulang kembali, yaitu Jibril pernah berdoa dan Rasulullah mengaminkan bahwa ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang jangan diterima di 1 Syawal bila orang yang berpuasa itu masih melukai hati kedua orang tuanya, bila masih ada istri yang belum pandai bersyukur atas apa yang sudah suami berikan sesuai dengan kemampuannya, bahkan berdurhaka kepada suami. Dan yang ketiga, jika ada seorang yang berpuasa dan ibadah yang lain tetapi di bulan Syawal tidak mau sama sekali memaafkan kesalahan orang lain, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Maka kemarin saya sampaikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajari kita, termasuk mengajari Rasulullah SAW, karena cerita-cerita para Rasul itu adalah dalam rangka agar Rasulullah juga mengambil contoh akhlak yang baik, di mana Nabi Yusuf tidak punya rasa dendam, dengki, hasad untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan penuh kebaikan, bahkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dilukiskan oleh Allah dalam surat Yusuf di ayat
72 dan seterusnya. Padahal waktu itu Yusuf yang sudah didolimi sejak kecil bisa membalas apa yang pernah dilakukan oleh 10 saudaranya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang mari kita tinggalkan segala keburukan yang ada dalam diri kita. Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu pertama berbuat baik kepada Allah, hablum minallah. Tidak akan baik amal seseorang walaupun dia beramal dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dan mendapat pujian oleh seluruh manusia di dunia ini. Tetapi ketika hubungannya dengan Allah tidak baik, maka Allah tolak semua amalnya. Hubungan dengan Allah salah satunya adalah melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat dan sebagainya. Itu hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita bersalah dengan Allah, Allah dengan mudahnya menghapus segala dosa-dosa kita. Kau ulangi, kalau kita punya hubungan dengan Allah, maka dosa itu mudah diselesaikan dan Allah segera mengampuni. Tetapi dengan kedua orang tua, dengan manusia, sebelum diselesaikan di bumi, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Maka kita lebih hati-hati dalam berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Jangan sampai mencederai orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, baik itu fisik maupun psikis, jiwa orang lain, baik itu yang beragama Islam maupun yang bukan Islam. Hubungan kita harus selalu baik, mengampuni dosa, memaafkan orang lain, bukan juga hanya untuk orang Islam saja, tetapi sesama muslim dan non muslim kita untuk memperbanyak memaafkan kesalahan orang lain sehingga indah. Setelah puasa tidak ada teriakan-teriakan yang menakutkan orang lain, seperti kita lihat maaf dan maaf segolongan kelompok ormas Islam yang begitu menggebu-gebu bertakbir, tetapi untuk menakuti orang, membuat orang miris, takut. Padahal Islam tidak seperti itu. Puasa mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan. Kemudian di samping hubungan sama manusia, kita harus punya hubungan yang baik. Hablum minallah wa hablum nas wa hablum nas. Hubungan dengan nafsu kita. Banyak orang yang tidak punya hubungan baik dengan jiwa kita, hati kita. Manusia itu diciptakan Allah yang paling esensial, paling penting adalah ruh. Kalau kulit, daging, kemudian tulang, urat, ini hanya pelengkap daripada ruh. Tapi hakikat manusia itu pada hatinya. Kenyataannya banyak manusia sampai mati tidak bisa berdamai dengan jiwanya. Maka ketika manusia tidak bisa berhubungan baik dengan rohnya, maka dia akan pasti berbuat tidak baik dengan Allah dan manusia. Ini contohnya. Siapa itu? Orang yang selalu mengumbar hawa nafsu. Maka puasa itu salah satunya mencegah hawa nafsu agar tidak liar, bahkan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Allah memperbanyak membaca Al-Quran untuk dipahami. Lucu nanti orang yang berpuasa tidak bisa menahan marah, tidak bisa menahan bergunjing,
mencari-cari kesalahan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin kalau orang-orang itu berpuasa dengan red korupsi nggak ada. Sekarang ini terjadi 300 triliun uang negara rakyat dan dilakukan oleh ratusan orang di atas. Padahal saya, mungkin Bapak juga, begitu azan tiba, kemudian kita berdoa untuk berbuka puasa, seteguk air sudah cukup nikmat. Pasti dan pasti separuh air yang kita minum terucap alhamdulillahirabbil alamin. Enggak banyak yang kita perlukan untuk hidup, itu enggak banyak. Tapi kenapa nafsu diumbar sampai harta orang lain, harta negara, harta rakyat diambil? Ini kan kebodohan manusia. Dia tidak bisa berhubungan baik dengan hatinya, dengan jiwanya. Maka gagal dia berhubungan baik dengan Allah, dan dia pun gagal berurusan dengan manusia. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan hubungan dengan manusia. Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Percuma dan percuma orang banyak beribadah kepada Allah, tetapi akhlaknya kepada sama manusia jahat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berada bersama-sama sahabat Abu Bakar Siddiq suatu tempat. Datanglah seorang Badui. Badui itu orang Arab tapi kampung. Maaf, biasanya orang kampung itu ya kurang adab sopan santunnya, apalagi masyarakat Arab pada waktu itu yang masih jahiliyah. Maka dia ketemu dengan Rasulullah dan berkata-kata menyakiti Rasulullah berkali-kali. Tapi Rasulullah diam, nggak menjawab, nggak apa-apa, nggak merespon. Karena orang beriman itu takut kalau ada orang di depannya itu berat masalah. Itu setan, iblis sudah bermain bersandiwara agar kita terpancing. Kalau dalam keluarga bisa suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Jadi iblis itu nggak pernah diam untuk merusak nafsu kita. Maka ketika mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang Badui kepada Rasulullah yang mulia, Abu Bakar masih diam. Dua kali mengucapkan yang sama, Rasulullah juga tidak merespon sama sekali. Dan Abu Bakar pun tidak melayani, membiarkan. Dan yang ketiga kali kata-katanya lebih kasar. Maka Abu Bakar Siddiq yang sudah tidak kuat menahan Rasulnya diberlakukan semena-mena, Abu Bakar membalas dengan kata-kata yang kasar juga. Begitu mendengar Abu Bakar mengatakan kata-kata yang kasar sepadan dengan yang ucapan oleh Badui itu, Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Maka dikejarlah oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Badui itu mengatakan pada Rasulullah dengan kata-kata yang kasar pertama, kedua, Rasulullah masih berada bersama saya, tetapi begitu yang ketiga engkau tinggalkan kami?" Maka jawab Rasulullah, ketika
Badui itu berkata kasar, aku diam dan kau diam. Malaikat banyak sekali turun dan mendoakan kita semuanya. Coba, malaikat mendoakan orang-orang yang sabar menahan marah. Malaikat selalu mendoakan berada dengan orang-orang yang mengalah tapi tidak kalah. Walaupun dia punya kekuasaan seperti Nabi Yusuf untuk membalas sakit hatinya, sakit fisiknya. Dan ketika Badua itu mengucapkan kata kasar yang kedua, kamu diam, hai Abu Bakar, malaikat yang datang bertambah. Mereka memuji kemuliaan kita, tetapi ketika kamu membalas ucapan Badui itu, seluruh malaikat meninggalkan kita semua, maka aku pun meninggalkan engkau, hai Abu Bakar. Paham ya Pak, Ibu-ibu? Allah dan para malaikatnya tidak menyukai orang-orang yang suka membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Maka ketika dalam puasa diajak kita untuk bertengkar, suruh menjawab, aku sedang puasa. Maksudnya jangan kau ganggu. Dan seterusnya sampai puasa. Kita di-training oleh Allah 1 bulan, bisa 30 hari, bisa 29. Training yang sangat menakjubkan bagi orang-orang yang sukses. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa puasa insya Allah menghilangkan kita dari sifat ujub. Karena biasanya orang yang bisa membalas keburukan orang lain itu biasanya punya kelebihan. Maka ketika kita punya kelebihan, justru berhati-hati. Saya ulangi, yang punya kelebihan justru harus berhati-hati. Jangan menyombongkan jabatannya, jangan menyombongkan ilmunya, jangan menyombongkan hartanya. Mari, ada suatu cerita nyata yang harus kita jadikan pelajaran. Islam itu penuh dengan ajaran moral. Pada suatu ketika ada seorang tokoh Islam dunia yang ilmunya menjadi rujukan bagi kaum muslimin sampai sekarang, Imam Hanafi. Imam Hanafi pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang kecil yang masih umur kira-kira 10 tahun. Anaknya orang yang tidak mampu. Karena orang tidak mampu, maka pakaiannya juga sangat sederhana, termasuk sandal yang dia pakai. Sandalnya berupa kayu, seperti kita orang tua lihat dulu pakainya sandal kayu, teklek. Itu pun sudah agak reot, agak rusak bahasa kita. Maka Imam Hanafi, seorang alim yang suka memberikan nasihat-nasihat agar orang lain selamat. Kalau kita kan sukanya mengumpat, laknat, mengumpat, melaknat, mencari kesalahan orang lain. Kalau Imam Hanafi tidak, maka dia berkata kepada anak kecil, "Nah, hati-hati kamu pakai sandalmu ya. Nanti kamu bisa jatuh sakit." Paham ya Bu? Nah, hati-hati kalau pakai sandal, kalau berjalan.
Nanti kamu bisa jatuh, sakit, luka. Terima kasih Bapak. Bapak siapa ya? Maka menjawab, saya itu Luman. Luman itu nama asli daripada Imam Hanafi. Ternyata anak ini kecil tapi ilmu pengetahuannya sangat luas. Paham tokoh-tokoh orang yang dimuliakan. Kalau anak kita kan yang dikenal tokoh-tokoh dalam kartun. Kita sudah salah, orang tua nggak pernah bercerita tentang para rasul, para nabi, orang-orang yang masyhur, yang berakhlak mulia. Ibu kita jarang. Apalagi ibu kita sekarang banyak HP, bapaknya HP, anak HP, sudah selesai. Masalahnya jadi runyam nanti. Dalam keluarga runyam. Ini contoh Bu. Maka dia tanya, bukankah Tuhan itu orang yang termasyhur, yang ahli dalam ilmu pengetahuan tentang agama? Jawab Hanafi terus tidak sombong, saya bukan orang termasyhur Nak. Coba nek aku, saya kira aku wong siji nang Batang nomor siji, aku nomor loro, aku nomor siji nang provinsi, aku nomor siji nang negaraku. Begitu tawaduknya ibu-ibu orang yang bertakwa, yang banyak berpuasa di hadapan Allah. Aku enggak terkenal Nak. Mereka saja yang menyebut-nyebut aku orang hebat. Aku bukan orang hebat. Subhanallah. Ini contoh Pak, dicontoh Pak. Bu, kalau kita punya kelebihan jangan kita merasa bangga dan haus dengan pujian. Bolehkah Bapak saya menyampaikan sesuatu kepada Bapak? Oh tentu saja boleh. Monggo Pak. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita Pak. Kalau Bapak tadi menyarankan kepada saya untuk hati-hati di dalam berjalan memakai sandal saya yang tidak baik, saya nasihatkan Bapak. Bapak hati-hati dengan nama besar Bapak. Saya ulangi. Bapak hati-hati dengan nama Bapak sebagai imam besar. Bapak bisa tersungkur dan terjerembab masuk neraka karena kesombongan Bapak dengan predikat Bapak orang besar. Paham ini Pak? Paham Pak Bu? Imam Hanafi mendengar kata-kata nasihat seorang anak yang kecil yang menyebut akhirat, tentang neraka, tentang dirinya nanti bisa masuk ke neraka karena kesombongannya, maka Imam Hanafi menyungkurkan wajahnya ke tanah, memohon ampun kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang sombong di dalam kehidupan di dunia ini yang sementara. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia Allah, kita di dalam surat Al-Luqman sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusakhir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu palingkan mukamu karena kesombonganmu, karena kelebihanmu kepada manusia, dan janganlah kamu sombong ketika berjalan di bumi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Inilah yang perlu kita perhatikan bagi seorang muslim. Sujud itu menandakan kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, dan kita bukan siapa-siapa di hadapan manusia. Kita ditentukan oleh Allah nanti, inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya hati-hati. Seperti Imam Hanafi tadi, mau mendengarkan nasihat dari seorang kecil yang mengandung satu kebenaran ilahiyah. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Ketika kita menjabat sesuatu, kita dikoreksi, dinasihati, diingatkan oleh rakyat ini, bisa-bisa rakyat masuk penjara. Kenapa? Kami punya kekuasaan. Jangan coba-coba mengoreksi kesalahan kami. Padahal kita yang menjabat itu punya kesalahan, tapi nggak mau. Makanya harapan saya dan mungkin harapan ibu-ibu, di bulan Ramadan ini akan melunturkan kesombongan orang-orang yang ada di DPR maupun MPR atau yang memegang kekuasaan di negeri ini. Dengan sholat 5 waktu ditambah sunnah-sunnahnya, ditambah tarawihnya, ditambah membaca Al-Qur'annya dengan penuh pemahaman, dengan amalan-amalan yang baik kepada sesama manusia, terutama pada rakyat, harusnya luntur. Tapi apa yang terjadi? Mahfud MD sampai teriak-teriak, kemana uang rakyat 300 triliun itu? Dan ketika akan diajukan pengadilan, banyak hambatan-hambatan. Bahkan ada yang mengatakan, kami nggak takut, semua bisa kami beli dengan uang. Maaf, hakim bisa kami beli, jaksa bisa kami beli dan sebagainya, dengan sombongnya. Kalau sudah begitu, tunggu. Sadarkah Namrud dihancurkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah hanya dengan seekor lalat yang ditanamkan, dimasukkan ke dalam telinganya selama 3 hari 3 malam, dan lalat itu terus mengurek telinganya sampai ke otaknya. Maka Namrud tidak berdaya. Namrud tidak berdaya, yang dengan sombongnya membakar Ibrahim alaihissalam, tetapi ternyata menghadapi seekor lalat pun dia nggak mampu dan akhirnya mati terkapar dalam kesombongan. Akankah orang-orang yang di dunia ini yang diamanat oleh rakyatnya akan berlaku sombong, bahkan melalaikan kewajibannya untuk menyantuni rakyatnya yang memang perlu? Maka tidak akan diterima amalnya orang yang berpuasa sebelum mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu di malam hari raya itu. Itu hanya merupakan awal manusia berbuat baik kepada sesama manusia. Maksudnya lanjutkan memberi makan fakir miskin dan anak yatim dan rakyat yang terlantar. Seandainya kamu punya uang miliaran di negeri ini, triliunan di negeri ini, habiskan saja untuk membeli tiket apa? Tiket surga. Tapi kadang-kadang manusia lupa, seakan-akan surga itu dunia. Bukan. Kalau surga itu dunia, sahabat-sahabat Rasulullah jadi kaya raya, Rasulullah kaya raya, dan orang-orang tokoh Islam itu kaya raya. Tapi tidak, mereka telah kirim hartanya ke surga sebelum Allah mewafatkannya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita jadikan oleh Allah orang yang rendah hati, yang mampu makan orang lain, yang selalu mencari ilmu dimanapun kita punya kesempatan, dan ilmu itu kita jadikan landasan untuk hidup kita ke jalan Allah, sebagaimana kita mohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu waktu maghrib, silakan ibu bapak berdoa masing-masing.